Oke, ketemu lagi pada materi pembahasan kali ini. Kita akan belajar tentang pengambilan nilai pada sebuah komponen dengan nama radio button. Nah, jadi radio button itu nanti fungsinya biasanya digunakan untuk membuat pilihan seperti jenis kelamin. Nah, identiknya radio button itu adalah sebuah komponen yang ketika dipilih salah satu maka yang lain tidak akan bisa dipilih. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan. Nah, langsung saja kita coba bikin Gframe form baru. Nah, kita beri nama radio frame. Nah, ini yang lain kita close dulu. Nah, di sini kita coba tambahkan label. Kita edit namanya menjadi jenis kelamin. Nah, kemudian kita masukkan radio button 1. Kita edit teksnya jadi misalkan laki-laki. Nah, terus kita tambahkan lagi 1. Kita kasih teksnya menjadi perempuan. Nah, ketika kita mendesain form menggunakan radio button, nah itu ada sebuah komponen yang sebenarnya harus kita tambahkan, yaitu supaya ketika radio button dipilih salah satu, maka yang lain akan menghilang seleksinya. Jadi kita hanya bisa pilih salah satu. Nah, kita pakai yang namanya button group ya. Ini button group ini kita masukkan sini. Nah, di sini memang dia tidak kelihatan. Kalau kita cek di bagian sebelah kiri sini ya, jadi di navigator. Nah, ini dia kelihatan. Dia ada di other components ya. Jadi dia tidak ada di view-nya, cuman dia ada di dalam Gframe-nya. Nah, kita tinggal pilih button ini ya. Jadi radio button ini kita jadikan dalam satu grup. Nah, jadi kita seleksi dulu semuanya. Atau satu-satu juga nggak apa-apa, kita pilih yang laki-laki dulu. Kemudian kita lihat di properties, di sini ada button group. Nah, kita pilih button group 1 ya. Jadi tadi yang kita tambahkan namanya button group 1. Kemudian yang radio yang perempuan kita klik juga. Terus di button group kita juga pilih yang button group 1. Nah, dia nanti akan muncul ketika kita seleksi, dia ada tanda seperti ini ya di atasnya. Nah, itu tandanya kedua radio button ini dia dalam satu grup. Nah, kalau kita coba preview, kita pilih salah satu. Nah, dia akan menghilang seleksi komponen yang lain. Karena kita hanya bisa pilih salah satu. Nah, kemudian kita coba tambahkan button di sini. Nah, kita ganti teksnya, edit text. Pilih ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti ketika kita pilih radio button yang laki-laki, kemudian kita klik tombol pilih, maka yang akan diambil adalah yang laki-laki. Jadi nanti kita get text dari radio buttonnya ya. Jadi yang kita ambil teksnya. Nah, kemudian kita masuk ke event. Biasa di button kita klik kanan, event, action perform. Nah, ini kita langsung diarahkan ke bagian kode. Nah, di sini kita tambahkan dulu. Oh iya, ini untuk radio buttonnya, maaf. Ini kita ubah dulu variabel name-nya. Radio LK. Nah, yang perempuan radio PR. Nah, kemudian buttonnya juga kita klik
kanan ceng variable name btn pilih. Nah, kita masuk ke source-nya tadi. Nah, baru di sini karena di sini ada yang namanya kondisi ya. Jadi ketika kita pilih laki-laki, maka kita akan mengambil teks dari radio button LK. Kalau yang terseleksi yang perempuan, berarti kita akan ngambil teks dari radio button PR. Nah, di sini kita bikin yang namanya kondisi. Jika radio LK is selected, nah artinya jika radio button yang LK itu keseleksi, nah maka di sini kita akan mengambil nilai dari radio LK get text. Nah, kita akan mengambil teks dari radio LK yaitu laki-laki. Nah, di sini kita bikin else aja seperti ini. Karena hanya ada dua pilihan. Nah, di sini kita bikin string JK sama dengan 0. Nah, baru di sini kita masukkan JK sama dengan ini atau JK sama dengan yang ini. Baru di bawah sini kita bikin shout jenis kelamin sama dengan JK. Nah, ini kalau kita jalankan, klik kanan, run file. Kita coba pilih yang laki-laki, pilih. Nah, ini dia muncul jenis kelamin sama dengan laki-laki. Kalau kita pilih yang perempuan, kita klik lagi jenis kelamin perempuan. Caranya seperti itu ya, jadi cukup simpel ya untuk membuat sebuah radio button. Tapi memang ini agak sedikit lebih panjang codingnya, berbeda dengan dua materi sebelumnya, yaitu kita ngambil nilai dari text field dan dari combo ya. Nah, seperti biasa kita coba akan menampilkan hasilnya ke dalam sebuah label. Di sini kita tambahkan label. Nah, labelnya kita ganti variable name-nya jadi lbljk. Nah, kemudian di source ini kita tinggal tambahkan aja di bawah lbljk titik set text jk. Nah, jalankan lagi. Coba kita pilih laki-laki. Nah, ini dia akan langsung ganti jadi laki-laki. Pilih perempuan, dia jadi perempuan. Nah, seperti itu. Jadi cukup simpel dan cukup sederhana. Dan sampai di sini dulu materi tentang radio button. Semoga bisa membantu. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.